menyampaikan ada beberapa instansi vertikal untuk bisa tahu nantinya di mohon pelayanan Bapak Ibu. Saat ini PTM PTSP Kota Banda Aceh melayani 87 jenis perizinan dan 10 jenis non perizinan. Dari 87 dan 10 jenis non perizinan ini 25 sudah bisa diproses secara online. Jadi ini satu hal yang secara bertahap terus dilakukan, dan insya Allah dalam tahun ini ada beberapa lagi yang bisa kita juga lakukan proses perizinan melalui online. Ini merupakan beberapa catatan bagaimana kita berupaya agar berbagai jenis perizinan dari berbagai SKPD atau dinas atau badan atau lembaga ini bisa kita tarik menjadi satu wadah, satu tempat di beberapa pertemuan yang kita lakukan terkait dengan proses dalam mencari beberapa lokasi yang menjadi rencana peruntukan dan beberapa instansi maksud saya yang sudah bergabung pada PTSP kita, ya. Nah, dari Sukapil, kemudian ke Badan Pajak dan Restitusi Daerah. Kalau Mahkamah Syariah ini memang masih dalam diskusi masih sifatnya, kemudian KUA juga masih diskusi. BUMD ada BDAM dan Bank Aceh ini sudah ada. Kemudian BUMN sebagian sudah ada, sebagian masih dalam tahap pembicaraan, dan juga beberapa perbankan lainnya. Dan tentunya harapannya adalah rencana ini bisa kita lakukan dengan tahapan-tahapan yang kita sepakati bersama. Yang terakhir ini beberapa alternatif lokasi yang kita coba survei berikut ini. Yang pertama adalah kita mempunyai pasar milik pemerintah kota yang kebetulan dengan kondisi ekonomi Indonesia secara umum dan khususnya juga di Banda Aceh kelihatannya memang tidak agak kurang memudahkan, sehingga kami juga berupaya melakukan inventaris yang memungkinkan, inventarisasi, dan dalam beberapa kesempatan beberapa waktu yang lalu kita coba melihat bahwa pasar ini juga bisa menjadi salah satu alternatif dari rencana mall PTSP dan pabrik. Artinya kita juga melihat konstrain atau permasalahan yang mungkin timbul, ya. Kalau hari ini kita meletakkan tempat di balai kota dengan secara kelebihan dan kekurangannya, kekurangan terhadap parkir, kekurangan terhadap space yang mungkin masih juga cukup sempit, ya, karena bergabung juga dengan isu capil, ya. Dan ini juga akan coba kita bicarakan mulai hari ini, ya, bagaimana agar kriteria sebuah mall ini apakah bisa kita penuhi dengan gedung-gedung existing yang telah ada. Namun demikian, apabila juga menjadi catatan-catatan yang bisa menurunkan kualitas dari pelayanan publik sendiri, dan apabila memang harus dibutuhkan membangun sebuah gedung yang baru, ya kita juga akan coba pikirkan bagaimana solusi-solusi yang akan kita lihat